Halo, kami dari BPPT. Perkenalkan, nama saya Basofi. Hai, saya Hisyam. Dan saya Agung. Mas Bas, kita sebenarnya di sini mau bahas apa sih? Kita di sini mau membahas mengenai aneka. Hah? Aneka? Majalah Aneka yang jadul itu? Bukan. Aneka itu terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oh, sorry. Aku pikir majalah. Jadi aneka itu terdiri dari akuntabilitas. Nah, nilai akuntabilitas itu mengenai kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tentu saja, dalam melaksanakan kewajibannya itu kita harus menghindari konflik kepentingan dalam masyarakat, menjaga netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku yang konsisten. Contohnya, seperti ketika kita mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Berarti sehari-hari sudah kita lakukan dong. Benar banget. Tapi, kamu mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab nggak? Iya sih ya. Bener, memang kewajiban kita. Harus dimaknai lebih dalam nih. Lanjut ke nilai kedua, yaitu nasionalisme. Nah, soal nasionalisme, saya tahu nih. Nasionalisme itu dalam arti kecilnya cinta tanah air. Ada cinta Indonesia kan semuanya? Pasti dong. Nah, bukti cinta tanah air itu bisa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nih, kalau lagi rapat, jangan jadi debat kusir ya. Saling berbagi pendapat, tapi tidak ada kesimpulan yang disepakati. Kita harus musyawarah. Pernah dengarkan kata itu? Sila keempat Pancasila kan? Yap, 100 buat Mas Bas. Jadi, kalau kita lagi di ruang diskusi, sampaikan saja pendapat kita. Tapi ingat, dengerin juga pendapat orang lain. Jika ngerasa pendapat orang lain lebih bagus dampaknya, maka jangan segan-segan kita setuju memilih pendapatnya dia. Kalau kita ngerasa pendapat kita yang paling oke gimana? Ya sampaikan juga. Nanti publik diskusi akan menentukan pendapat mana yang terbaik. Ingat, jangan sakit hati ya kalau pendapat kita yang gak terpilih. Karena prinsip musyawarah adalah mengutamakan kepentingan bersama. Aneka ya, A sama N sudah. Berarti sekarang E ya. Itu apa ya? Eits, lupa ya. Canda Mas Bas. E itu etika publik kan? Yoi. Nah, etika publik itu kan terdiri dari dua kata, etika sama publik. Etika itu perilaku atau tata cara tentang sesuatu. Publik itu masyarakat. Jadi, etika publik itu merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku atau tindakan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Loh. Kok beda? Haha, iya, jadi lebih panjang. Iya mas, saya ambil dari modul etika publik. Takut salah tafsir nantinya. Siap. Lanjut ya. Contoh etika publik yang sederhana itu, jangan lupa terapin 5S. Senyum, salam, tapa, sopan, dan santun. Salah satu fungsi ASN itu kan jadi pelayan publik ya. Makanya nanti bakal sering ketemu sama masyarakat. Kalau kita nerapin 5S, maka masyarakat yang kita layani akan merasa lebih nyaman dan dihargai oleh kita. Nah, harapannya masyarakat itu merasa terkesan dengan pelayanan di instansi tempat kita bekerja. 5S. Tadinya saya kira makanan, Mas. Itu loh, 4 sehat 5 sempurna. Bisa aja Mas Bas. Lanjut lagi, ada nilai komitmen mutu. Nah, seperti sudah menjadi keharusan bahwa penyelenggara pemerintahan itu kan harus baik. Namun, masih saja banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan ataupun kerja aparatur pemerintahan, seperti pelayanan tidak efisien, pembangunan tidak efektif, kecenderungan pelaksanaan tugas yang sebatas menjalankan rutinitas, hingga mutu pelayanan kurang baik. Oleh karena itu, komitmen mutu harus ditegakkan.
komitmen mutu. Lumayan berat ya. Contoh penerapannya gimana tuh? Gak juga kok, kita mulai aja dari hal-hal kecil. Seperti ketika kerja, kita keluarkan gagasan-gagasan inovasi. Pakai metode ATM, bisa sangat membantu supaya pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. ATM itu amati, tiru, modifikasi, ya kan? Yep. Juga setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus kita evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Nah, oke, sip. Ada satu lagi nih nilai aneka. Iya, yang terakhir anti korupsi. Ini sih kayaknya semua orang udah paham lah ya. Tapi inget ya, korupsi itu tidak melulu tentang uang. Emang kalau bukan tentang uang, apalagi? Yang sering kita lihat di berita itu kan oknum si Anu melakukan korupsi nilainya sekian miliar. Uang gitu kan. Tapi sebenarnya korupsi itu lebih luas lagi. Bisa korupsi waktu, berbuat curang. Intinya dari korupsi itu kan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Makanya kita harus anti terhadap korupsi. Cara kita nerapinnya gimana dong? Kita harus memupuk nilai-nilai anti korupsi dalam keseharian kita dengan senantiasa jujur dalam bekerja, transparan dalam mengelola anggaran. Terus yang paling simpel nih, disiplin waktu. Siapa nih yang masih telat datang ke kantor? Eits, bukan saya. Bukan saya juga. Tapi kita memang harus disiplin ya. Mantap. Nilai-nilai anti korupsi ini harus kita tanamkan dan terapkan sehari-hari supaya kita punya benteng yang kuat melawan korupsi. Nah, ternyata nilai-nilai aneka itu menarik dan sangat bermanfaat ya. Jika dilihat dari penerapannya, sebenarnya nilai-nilai aneka ini tidak sulit untuk diterapkan tiap harinya. Maka dari itu, mari kita terapkan aneka dalam kehidupan kita demi kemajuan Indonesia. Siap. Gimana? Udah jelas ya? Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga kita dipertemukan dalam kesempatan lain dan terus lestarikan aneka.